Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan roh kita, jiwa kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita sangat membutuhkan makanan surgawi agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Fondasi Kehidupan Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian ayat dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Ayat ini memberikan kita sebuah gambaran yang indah dan sangat penting tentang bagaimana seharusnya kehidupan seorang percaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada dua gambaran utama yang digunakan Paulus di sini. Berakar seperti pohon dan dibangun seperti sebuah bangunan. Keduanya berbicara tentang dasar yang kuat. Pohon yang kuat dan bisa bertahan dari badai adalah pohon yang akarnya menghujam dalam ke tanah. Demikian juga kehidupan rohani kita harus berakar kuat di dalam Kristus. Akar adalah bagian yang tidak terlihat, tetapi penting. Akar menarik nutrisi, memberikan stabilitas dan menyalurkan kehidupan. Yesus Kristus adalah satu-satunya tanah yang subur dan kokoh tempat kita harus menanamkan hidup kita. Berakar di dalam Dia berarti menggantungkan hidup, harapan dan keselamatan kita sepenuhnya kepadanya. Membangun hubungan pribadi yang intim melalui doa, melalui penyembahan, dan perenungan firman. Akar yang dalam membutuhkan waktu dan ketenangan untuk bertumbuh. Selain gambaran pohon, Paulus juga memakai gambaran bangunan yang didirikan di atas dasar yang kokoh. Kristus adalah dasar atau batu penjuru yang tanpanya seluruh bangunan akan roboh. Kita dibangun di atasnya ketika kita menjadikan ajaran firman Tuhan teladannya sebagai prinsip hidup kita sehari-hari. Setelah berakar, proses selanjutnya adalah pertumbuhan dan keteguhan. Nah, Paulus berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Keteguhan iman bukanlah pasif. Itu adalah pertumbuhan yang disengaja melalui secara konsisten membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui pencobaan dan tantangan, akar kita diuji, dan jika kita bertahan, akan semakin kuat. Kita menjadi tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran palsu atau kesulitan hidup ini. Ketika badai kehidupan seperti penyakit,
masalah ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Hanya akar yang kuat di dalam Kristus yang akan membuat kita tetap berdiri teguh. Semakin kuat akar, semakin tahan banting kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ditutup dengan hasil yang seharusnya menyertai akar yang kuat. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur sebagai buah. Buah pertama dan yang paling nyata dari kehidupan yang berakar kuat adalah hati yang melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Orang yang akarnya di dalam Kristus mengerti bahwa semua berasal dari anugerahnya. Oleh karena itu ia bisa bersyukur bukan hanya saat baik, tetapi juga saat dalam keadaan kesulitan. Karena ia tahu Kristus memegang kendali. Syukur membuka jalan bagi buah-buah roh lainnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Untuk tumbuh dan menjadi lebat dalam hidup kita. Kita dapat baca dalam Galati 5 ayat 22 dan 23. Akar yang kuat tidak hanya menopang diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Buah kita, kesaksian hidup, pelayanan, kebaikan hati, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, renungan hari kita adalah sebuah panggilan untuk kita mengevaluasi diri kita. Di mana akar kehidupan kita saat ini? Apakah ia dangkal, terancam oleh angin dunia, atau sudahkah ia menghujam jauh ke dalam Yesus Kristus? Apa buah yang dihasilkan oleh hidup kita? Apakah hati kita dipenuhi keluh kesah atau melimpah dengan ucapan syukur? Marilah kita berkomitmen hari ini untuk kembali ke akar kita, yaitu Yesus Kristus. Biarkan dia menjadi pusat segala sesuatu, dan dengan berakar semakin kuat di dalam kasih dan firman-Nya, kita pasti akan berbuah semakin lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan perjalanan iman kami. Untuk kami teguh di dalam Tuhan. Kuat karena Tuhan. Kami akan menikmati hari-hari kami di dalam pembelaan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.